nih kalau di jalanan yang berlubang, kalau banjir itu kan nggak kelihatan, ya, bakal makan korban banyak. Nah, harusnya pemerintah pemerintah lokal setempat kalau tahu ada jalan-jalan lubang gitu ya sebelum hujan harusnya sudah ditambal ya supaya tidak memakan banyak korban. Ada sehari aja lewat banyak banget ya itu bakalan akan ada banyak. Kalau cuma terperosok jatuh nggak apa-apa, tapi kok jatuh terlindas, nah itu sudah lebih parah lagi ya. Makanya menghindari kejadian yang lebih parah, maka kita antisipasi sejak awal ya. Kita harus menutup dulu lubang-lubang, atau mungkin kalau lubang nggak mungkin ditutup, harus kita beri peringatan ya, awas di sini ada galian, jangan lewat sini, nek nekat ya karepmu gitu ya. Banyak kita lihat di YouTube ya, udah tahu banjir nekat aja mobilnya lewat, akhirnya ya tahu resiko melewati banjir ini, saya bakal kentir gitu orang Jawa bilang ya, bakal hanyut, tapi nekat ya sudah, itu resiko yang dia ambil, keputusan dia ambil dan dia harus menerima itu akibatnya. Kita juga seperti itu, kalau kita sudah tahu resikonya bakal seperti itu, tapi tetap kita laksanakan ya. Kalau kejadian ya itu akibat dari kenekatan kita gitu ya. Sudah tahu tapi ngeyel gitu ya. Sama aja bekerja, udah tahu nih mau bekerja dengan pekerjaan yang berbahaya, diberi APD nggak mau pakai, alasannya sumuk, gerah, mengganggu pekerjaan malahan, alhasil dia kecelakaan. Siapa yang disalahkan? Kalau perusahaan nggak menyediakan APD, perusahaan yang salah. Tapi kalau ada APD nggak mau pakai, ya ini belum tentu karyawan yang salah juga. Bisa jadi perusahaan yang salah karena dia tidak mengawasi. Ya, perusahaan harus mengawasi apakah karyawannya memakai APD dengan benar atau tidak. Ya, bisa jadi ada pengawasan pun karyawan yo nek bar diawasi, pengawasnya pergi, lepas sama dia, gitu ya. Nah, itu bisa jadi terjadi macam-macam lah terkait APD ya. Nah, itu mungkin sedikit dari saya, nanti terkait RPS nanti saya susulkan. Ada yang mau ditanyakan mungkin mumpung masih ketemu saya? Terkait resensi tadi saya ambil dari ini aja ya. Ambil dari rekapan pertemuan hari ini dari email ya. Karena tadi saya buka portal, kalian mungkin juga buka portal dan harus menjawab kuesioner ya. Yang pertama kali membuka kan harus menjawab banyak banget kuesioner, saya nggak nyandak waktunya ya. Nanti saya buka, saya harus melakukan itu sih sebenarnya ya. Nanti saya rekap sendiri berdasarkan hasil rekapan dari Jimet hari ini. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Kalau tidak, saya mau nanya nih, apakah nanti, ini kan kita kuliah online karena puasa dan nanggung ya, 2 minggu ini, bentar lagi 2 minggu kuliah, kemudian libur lebaran. Maka semua perkuliahan online. Tapi setelah ini, yang pertama pertanyaan saya, apakah tetap mau dengan jadwal ini ya? Kalau offline terus terang saya kalau jam ke 1, rumah saya tuh jauh ya, kalau ada yang pernah ke rumah saya, jauh banget Bu, iya. Saya kalau mau ke kampus berangkatnya udah males, kalau udah sampai kampus pulangnya males. Jadi karena terlalu jauh ya, bisa jadi kalau cepat 34 jam. Tapi kalau kena macet ya bisa 1 jam. Nah itu saya nggak akan pernah bisa karena saya ya harus ngurus rumah dulu ya. Kalau tetap mau jam ke 1, saya mungkin akan bakal sering terlambat ya. Walaupun saya minta setengah 8 mulai, saya mungkin 8 kurang seperempat baru bisa sampai kampus. Atau kita mau, kalau ada yang bisa, carikan jadwal jam ke 3, 4, 5 lah, cari ruangannya juga sekalian, gitu ya. Itu ya yang pertama, silakan didiskusikan dengan temannya. Nanti diputuskan di grup mau tetap tetap hari Selasa jam ke 1, 2, 3 gitu ya. Atau kalau kalian tidak mau terlambat seperti saya, carikan jadwal jam ke 3, 4, 5 yang kalian nggak bentrok tentu saja, dan carikan ruangnya sekalian untuk kita pindah di situ. Tentang hari selain hari Kamis deh, saya bebas. Dari apa aja bisa. Kita Sabtu sudah libur ya sekarang, tidak ada
hari Sabtu. Wadah sudah menerapkan 5 hari kerja, Senin sampai Jumat. Ya, jadi saya juga cukup repot menjadwal praktikum terutama ya. Yang biasanya praktikum kita alihkan di hari Sabtu udah nggak bisa lagi ya. Kalaupun mau dipaksa bisa pakai ruangan tapi nggak ada laborannya ya, repot. Yang kedua, kuliah ini nanti kan 3 SKS. Yang 1 SKS adalah tugas besar. Jadi nanti tugas besar itu sepertiga bobot atau 30%. Maka jangan ditinggalkan ya. Kerjakan. Buat kelompokan 3 orang aja, satu kelompok 3 orang. Nanti kalian akan mengevaluasi risiko dari suatu tempat sampai nanti mengendalikan ya. Jadi ada tahapannya, tidak sekaligus. Tahap sekarang kalian melakukan identifikasi, berikutnya menilai dampaknya, berapa frekuensinya sampai ketemulah nilainya, kemudian melakukan pengendalian dengan mencari sumber risikonya dari mana. Itu yang kedua tentang kuliah ini nanti ada tugas, maka 1 SKS-nya ini karena tugas kuliah kita kuliahnya cuma 2 SKS ya. Jadi misalnya tadi jam ke 1, 2, 3 kita maksimalkan mepetkan sampai jam ketiga akhir itu jam berapa itu pertemuan kita. Karena kita potong di depan, 1 SKS di depan kita potong, kira-kira jam kedua lah masuknya gitu ya. Jam kedua itu ya jam 7.45 apa 40 ya, 7.45 kalau nggak salah ya. Nah itu jam kedua, jam ketiga kita masuknya. Jadi yang 1 SKS dipakai buat tugas besar ya. Tugas besar ini sebenarnya materinya materi sebelum UTS ya, karena materi setelah UTS ini adalah tentang asuransi ya. Kenapa kita belajar asuransi? Karena asuransi itu adalah nanti pihak ketiga yang akan membantu kita atau akan mengurangi kerugian yang kita derita. Jadi misalnya kita dengan risikonya kita itu bakal perusahaan ya terutama ya akan menderita 1M. Tapi karena kita mengikutkan perusahaan pada suatu asuransi, maka 1M itu tidak ditanggung sendiri. Jadi ada sebagian kerugian yang ditanggung oleh pihak asuransi. Tapi ya tentu saja kalau ikut asuransi ya kita bayar premi ya, itu istilahnya kita nabung dulu untuk nanti ketika suatu saat kita mengalami kejadian tertentu. Tapi tidak dianjurkan ikut asuransi, saya pun tidak mau. Ya saya tidak pernah ikut asuransi. Karena pengalaman beberapa kali justru mengalami kerugian ya, karena asuransi di Indonesia itu nakal. Nakalnya gimana? Ya mereka cari untung doang. Tapi kalau ketika kita mengklaim kerugian kita, mereka cari-cari alasan supaya mereka tidak mengganti kerugian sesuai dengan yang perjanjian ya. Biasanya mereka mencari-cari ini kan nggak begini, ini nggak begitu gitu ya. Akhirnya mereka cuma membayarkan tetapi hanya kecil saja. Sedangkan mereka terima sangat-sangat besar ya. Itu yang pengalaman saya. Tapi silahkan itu untuk perusahaan sangat penting ya, karena tidak ada yang bisa menggantikan kerugian sebesar diderita oleh perusahaan. Akhirnya kalau perusahaan kan pakai uang perusahaan ya, kalau untuk membayar premi itu sah-sah aja. Tapi kalau pribadi silahkan dipertimbangkan lagi, carilah perusahaan asuransi yang benar-benar terpercaya karena jangkanya panjang. Banyak asuransi yang bodong juga, berapa tahun udah ngilang aja, jadi uang kita kemana nggak ngerti gitu ya. Nah itu usahakan perusahaan asuransinya pemerintah yang nggak bakalan hilang. Gitu. Kalau swasta itu nggak dijamin deh. Itu ya. Pernah juga saya ditawarin asuransi tingkat internasional, lah kantornya aja di mana nggak ngerti. Nanti kita mau klaim gimana ya? Kalau ya itu orang yang datang ke saya tetangga. Tapi kalau dia sudah nggak jadi pegawai di sana, terus saya mau kontak siapa untuk mengklaim kerugian? Pokoknya macam-macam deh yang kalau pribadi ya silakan nanti kalau mau ikut boleh, cuma ya tadi jangan sampai pastikan itu asuransinya bonafit ya, enggak bohong gitu ya, enggak cari untung sendiri ya.
Untuk perusahaan tentu saja direkomendasikan pakai asuransi supaya kerugiannya tidak ditanggung oleh perusahaan sendiri, ya. Oke, itu yang kedua. Tadi yang pertama apa? Cari jadwal pengganti ya. Kalau kalian setuju, kalau tidak kita tetap masuknya jam kedua. Dan itu saya akan terlambat juga mungkin ya. Tapi mahasiswa harapannya jangan lebih terlambat dari dosennya, ya, karena kita sudah jam kedua masuknya, bukan jam pertama, ya. Kemudian yang kedua buat kelompokan, ya. Ketiga tadi kita di kuliah cuma 2 SKS. Oke. Kemudian apalagi ya? Ya itu aja sih kalau menurut saya. Seperti biasa sih, semua kecurangan nanti akan berdampak pada mahasiswa itu sendiri, ya. Kalau misalnya, ini ya terkait presensi tentu saja, saya itu sebenarnya nggak suka ngurusi presensi ya, kalian mau masuk mau enggak itu, saya itu nggak penting untuk saya, itu untuk kalian gitu kan. Dan saya itu sebenarnya males ngurusi asuransi, ngurusi presensi gitu ya. Jadi wis karepmu mlebu ra karepmu mlebu ora karepmu, istilahnya seperti itu, ya. Tapi ternyata ya itu sudah aturan, maka saya pun harus menegakkan aturan ya. 70% ya 70% gitu ya, jangan terus diabaikan gitu ya. Karena memang ternyata sih berdampak pada kedisiplinan mahasiswa yang kadang terus dicari-cari tadi ya, sebenarnya nggak masuk room, masuk cuma 5 menit terus pergi gitu ya, alasan dipanggil presensi nggak dengar gitu, atau pas keluar gitu ya. Cobalah yang rasional gitu ya. Jadi jangan buat alasan yang macam-macam, apalagi sampai bikin surat izin sakit bodong. Itu banyak ya, banyak jasa pembuatan surat sakit gitu ya. Apa mau? Ada yang mau sakit? Enggak kan ya? Kita punya sehat. Kalau sakit boleh, orang itu nggak bisa nolak sakit. Tapi maksud saya nggak mungkin kita gini ya, misalnya saya kuliah jam 7, kemudian Bu saya sakit, ini saya ngasih surat izin sakitnya, itu malah saya anggap aneh gitu ya. Sakit hari ini sudah punya surat, itu pasti sudah direncanakan dari kemarin gitu kan. Kalau sakit perutnya hari ini, pusing hari ini, nggak apa-apa, bilang saya izin nggak bisa masuk karena sedang pusing, sakit perut karena haid gitu ya, nggak apa-apa, nanti ada testimoni dari temennya, atau mungkin surat izin sakitnya menyusul gitu ya, boleh gitu ya. Tapi ada apa namanya ya, ada keterangan di depan lah ya, WA atau titip teman pesan gitu bisa ya. Tapi itu istilahnya sopan santun ya, unggah-ungguh. Jadi jangan sampai kita menipu gara-gara presensi ya, jangan sampai berbohong gitu ya. Dan hormati juga teman-teman yang hadir, makanya tadi ya konfirmasilah gitu ya di awal. Ya, walaupun nanti bukti-buktinya menyusul. Oke, ada yang KP juga? Yang KP mungkin ya itu. Kalau KP hanya ada satu alasan yang diterima dengan berikan surat izin KP, hanya itu ya. Ketika tidak memberikan surat izin KP, maka kami anggap, nggak cuma saya ya, semua dosen dianggap tidak masuk gitu. Ya. Kalau saya ya terlanjur, dosen itu kan bisa merubah presensi sebenarnya. Kalau sudah terlanjur dianggap nggak masuk, ternyata izin KP-nya ada, ya nanti kan bisa diganti. Tapi saya harapannya semua bisa lolos ya. Kalau saya bisa bantu meloloskan untuk tetap bisa ujian, insya Allah nanti di akhir saya evaluasi lagi. Ya. Kadang itu kan sudah dievaluasi bisa masuk semua ujian, tapi ternyata di Simerunya sudah ditutup gitu ya, jadi nggak bisa membantu. Begitu dari saya. Saya lagi ada pertanyaan nggak? Belum ada, Bu. Belum. Baik. Hari ini perkenalan dulu. Semoga enjoy ya dalam mengikuti kuliah ini ya. Rumusnya mendapat nilai yang bagus adalah
enjoy ya. Jadi nikmati perkuliahan ya. Ada tugas nikmati. Ada kuis nikmati, tapi saya nggak ada kuis. Nggak usah kuis-kuisan, saya malas koreksinya. Cukup tugas saja. Begitu dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa bisa lewat chat di grup ya. Grup kuliah itu bukan kuburan ya. Saya paling benci kalau ada grup kok sepi, grup KKR kok sepi, saya benci itu kalau kayak gitu ya. Saya bilang, ayo ini diskusinya mana, mau ada penelitian, bikin kelompok, saya yang berisik gitu ya. Grup-grup itu saya berisik, ini grup apaan, sepi gitu ya. Kalau kalian punya masalah apa tuh jangan kecuali masalah pribadi ya, langsung chat ke dosen enggak apa-apa. Tapi kalau masalah perkuliahan silakan di grup gitu ya, biar grupnya itu gayeng gitu ya. Hidup gitu ya, tidak sepi seperti kuburan ya. Oke, begitu dari saya. Terima kasih. Semoga kita mendapat berkah dari Allah atas pertemuan hari ini. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, mohon maaf bila ada salah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Iya, Bu.